Prima Permatasari dengan NIM D1A0201103 akan menjelaskan materi tentang realisme hukum menurut Charles Sanders Peirce. Saya Cahendristika Utami dengan NIM D1A020117 akan menjelaskan tentang gerakan realisme menurut John Chipman Gray. Saya Becky Sika Praptianingrum dengan NIM D1A020109 akan menjelaskan gerakan realisme menurut William James. Saya Baik Sofia Tebin dengan NIM D1A020105 akan menjelaskan realisme hukum menurut Oliver Wendell Holmes. Saya Della Ardita Wira Agustin dengan NIM DS020128 akan menjelaskan tentang realisme hukum menurut John Dewey. Saya Dina Salsabila Rasyidi dengan NIM D1A020147 akan menjelaskan tentang gerakan realisme menurut Jerome Frank. Realisme hukum atau legal realism mengajarkan kepada kita untuk melihat hukum pada apa yang kenyataannya atau apa yang seharusnya. Aliran realisme hukum ini menurut skeptik atau kurang percaya pada pasal-pasal hukum atau undang-undang dan lebih percaya pada apa yang kenyataannya. Di mana aliran realisme hukum ini kemunculannya bersumber dari perspektif empirisme kenyataan real yang ada. Di mana aliran realisme hukum ini pemikirannya lahir dari teori David Hume yaitu empirismenya. Di mana kemudian aliran realisme hukum ini muncul pada abad ke-20 di mana pada hakikatnya realisme hukum ini bukanlah suatu aliran atau mazhab, melainkan suatu gerakan, yaitu suatu gerakan yang dipelopori oleh sejumlah hakim. Gerakan ini diawali oleh sejumlah hakim yang tidak percaya pada positivisme hukum dan analytical jurisprudence. Adapun ciri-ciri dari aliran realisme hukum ini menurut Carr and Llewellyn ada 5, yaitu ciri yang pertama, realisme bukanlah suatu aliran atau mazhab. Realisme adalah suatu gerakan dalam cara berpikir dan cara kerja tentang hukum. Ciri yang kedua yaitu realisme hukum adalah suatu konsepsi tentang hukum yang berubah-ubah dan alat sebagai untuk mencapai tujuan sosial. Di mana hal ini berarti keadaan sosial perubahannya lebih cepat dibandingkan dengan hukum. Kemudian ciri yang ketiga yaitu realisme hukum mendasarkan ajarannya pada pemisahan sementara antara das Solon dan das Seen untuk keperluan suatu penyelidikan. Kemudian ciri yang keempat yaitu realisme hukum tidak mendasarkan kepada konsep-konsep hukum tradisional, karena realisme hukum bermaksud melukiskan apa yang dilakukan yang sebenarnya di pengadilan dan orang-orangnya. Kemudian yaitu ciri yang kelima dan yang terakhir yaitu gerakan realisme menekankan pada perkembangan setiap bagian hukum haruslah diperhatikan dengan seksama mengenai akibatnya. Jadi pada intinya realisme hukum ini mengkaji hukum dalam konteks realitas, maka tidak terlepas dari praktik hakim di dalam pengadilan sebagai praktisi hukum atau law enforcement. Oleh karena itu, realisme hukum ini dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama yaitu realisme hukum Amerika yang menitikberatkan pada hakim pada dalam mengadili perkara. Kemudian kelompok yang kedua yaitu realisme hukum Skandinavia, yaitu realisme hukum yang menitikberatkan pada perilaku manusia yang menjadi kenyataan empirisme. Sekian. Selanjutnya menurut Charles Sanders Peirce. Menurut Peirce, pragmatisme adalah suatu metode untuk memahami arti dan makna suatu konsep atau pernyataan melalui konsekuensi praktis atau efek yang mungkin timbul dari adopsi atau penerapannya. Dalam konteks hukum, pendekatan pragmatisme akan menekankan pada pentingnya memahami konsekuensi praktis dari hukum dan dalam kehidupan nyata. Realisme hukum pragmatis dalam pemahaman yang mungkin sesuai dengan Peirce dapat diartikan sebagai pendekatan yang menganggap hukum sebagai suatu sistem yang harus dilihat dalam konteks dan hasil praktisnya. Ini berarti bahwa realitas hukum tidak hanya terletak pada teori atau konsep-konsep hukum semata, tetapi juga harus dapat dipahami melalui bagaimana hukum diterapkan dan berinteraksi dengan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pandangan pragmatisme, makna sesuatu dapat ditemukan dalam tindakan dan konsekuensi praktisnya. Dalam konteks hukum, ini berarti bahwa pemahaman tentang hukum dan realitasnya dapat ditemukan melalui konsekuensi hukum tersebut dalam kehidupan nyata, seperti bagaimana hukum memengaruhi perilaku masyarakat, bagaimana diimplementasikan oleh sistem peradilan, dan sebagainya.
Sebagai juga pengajar positivisme yang analitis, dia berpendapat bahwa dalam ilmu hukum harus terdapat pengertian-pengertian dalam perumusan-perumusan jelas dan menentang dimasukkannya unsur-unsur ideologis dalam bidang ilmu hukum. Selanjutnya, dikatakan oleh Friedman, pandangan Gray di lain pihak telah menggoncangkan kedudukan positivisme analitis dengan menggeser kedudukan perundang-undangan sebagai pusat sumber-sumber hukum lainnya. Gray menempatkan hakim sampai titik pusat perhatian dan penyelidikan hukum. Di samping unsur logika sebagai faktor penting dalam pembentukan perundang-undangan, juga unsur kepribadian, prasangka, dan unsur-unsur lain di luar logika berpengaruh sangat besar. Untuk membuktikan pandangannya, Gray mengemukakan contoh dari sejarah hukum di Inggris dan Amerika Serikat yang menunjukkan bagaimana faktor-faktor politik, ekonomi, dan lain-lain kualitas individual hakim memberi pengaruh terhadap penyelesaian hal-hal penting bagi jutaan orang selama ratusan tahun. Dengan demikian, Gray telah memelopori cara pendekatan tidak semata-mata pada faktor logika belaka, namun juga pada faktor-faktor lain di luar logika. Pada akhirnya inilah slogan termasyhur dari Gray, "All the law is judgment law." Oke baik, selanjutnya yaitu aliran realisme menurut Oliver Wendell Holmes. Jadi Oliver Wendell Holmes itu adalah seorang hakim dan pemikir hukum yang mana dalam salah satu tulisannya yang diterbitkan pada tahun 1897 dia mengemukakan bahwa hukum itu adalah didasarkan pada pengalaman dan bukan dari peranan logika. Jadi Oliver Wendell Holmes ini meragukan peranan logika. Kemudian dalam bukunya tersebut ada kutipan seperti ini. Cobalah berikan jawaban mengenai pertanyaan pokok. Apakah yang diartikan dengan hukum? Jadi sebagian dari penulis-penulis tentang hukum itu akan menjawab bahwa hukum adalah satu sistem susunan pikiran-pikiran, bahwa hukum diambil secara deduktif dari dasar etika atau tindakan-tindakan yang diperkenankan atau berasal dari sesuatu apa saja yang sesuai atau tidak sesuai dengan satu putusan hakim. Akan tetapi jika kita lihat pandangan teman kita The Batman atau si penjahat, di situ dia memperlihatkan bahwa dia tidak memperdulikan tindakan atau deduksi-deduksi, tapi dia itu ingin mengetahui apa yang diperbuat dalam sesungguhnya oleh pengadilan Inggris. Jadi Oliver Wendell Holmes ini lebih condong pada pendirian si penjahat itu atau The Batman itu, karena ramalan tentang apa yang sesungguhnya akan diperbuat oleh pengadilan-pengadilan dan bukan hal-hal yang muluk-muluk itulah yang dimaksudkan dengan hukum oleh Oliver Wendell Holmes. Sekian. Di sini saya akan menjelaskan gerakan realisme menurut William James. William James adalah tokoh utama dalam filsafat pragmatisme. Menurut pendapatnya, pragmatisme adalah a new name for some old ways of thinking, yaitu nama baru untuk cara berpikir lama. Pandangannya adalah positif dan menghindari segala sesuatu yang bersifat abstrak dan tidak lengkap. Menghindari segala cara analisis kata demi untuk memecahkan suatu persoalan. Menghindari dasar a priori yang salah, menghindari dasar-dasar yang telah ditentukan sebelumnya, menghindari sistem-sistem tertutup, dan menjauhi segala hal yang seakan-akan adalah mutlak dan asli. Seorang pragmatisme lebih percaya pada pengalaman. Pragmatisme memberi dorongan dengan cara pendekatan baru terhadap hukum, yaitu dengan mengarahkan perhatian pada hal-hal terakhir pada hasil dan akibat. Selanjutnya menurut John Dewey. Dewey termasuk salah satu peletak realisme dalam hukum yang penting. Sebagaimana dikutip oleh Friedman, dari artikel Dewey adalah bahwa logika bukan berasal dari kepastian-kepastian dari prinsip-prinsip teoritis seperti silogisme, tetapi suatu studi tentang kemungkinan-kemungkinan. Logika adalah teori tentang penyelidikan mengenai akibat-akibat yang mungkin terjadi.
Suatu proses dalam mana prinsip umum hanya dapat dipakai sebagai alat yang dibenarkan oleh pekerjaan yang sedang dikerjakan. Kalau diterapkan pada proses hukum, ini berarti bahwa prinsip-prinsip umum ia mulai dengan keadaan yang penuh problem dan sering membingungkan. Proses untuk membuatnya jelas meliputi pemilihan persoalan-persoalan tertentu. Dengan penentuan masalahnya, kemungkinan pemecahannya menjadi jelas bagi penyelidik, contohnya hakim. Karena ahli hukum belajar lebih banyak dari fakta-fakta dalam kasus tersebut, ia dapat mengubah pemilihan dalam ketentuan-ketentuan hukum yang diterapkan dalam kasus tersebut. Premis-premis dan kesimpulan, ada dua cara untuk menyatakan hal yang sama. Dengan demikian, hukum adalah proses eksperimental di mana faktor logika hanya salah satu dari faktor yang utama untuk menarik kesimpulan tertentu. Dewey juga menekankan bahwa penggantian pendekatan ini dengan pendekatan positivisme logis penting bagi masyarakat. Pemikiran eksperimental dan fleksibel dalam hukum dapat mengubahnya menjadi alat yang tepat, aman, dan masuk akal untuk perbaikan sosial. Baik, selanjutnya menurut Jerome Frank. Frank adalah salah seorang penganut pemikiran Holmes. Menurut Frank, hukum tidak dapat disamakan dengan suatu aturan yang tetap. Dalam aturan tetap, norma-norma hukum berperan seakan-akan merupakan prinsip-prinsip logika. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip tersebut, hakim kemudian menjatuhkan putusannya. Frank berpendapat, for any particular layperson, the law with respect to a particular set of facts is a decision of a court with respect to choose fact so far as that decision affects that particular person. Until a court has passed on choose fact, no law on that subject is yet in existence. Dalam pandangan Frank, gambaran seperti itu menyerupai bayangan yang dimiliki oleh seorang anak dalam hubungan dengan ayahnya. Dalam bayangan itu, ayah bersifat sempurna dan tidak bersalah. Demikian juga halnya bila suatu peraturan dipandang sebagai suatu aturan yang tetap, yang berarti menganggap prinsip-prinsip hukum selalu benar dan baik, sehingga selalu menjamin kepastian, keamanan, dan keharmonisan dalam hidup bersama. Menurut Frank, seorang modern tidak dapat ditipu lagi oleh ilusi-ilusi semacam ini. Manusia sekarang tahu bahwa hukum sebenarnya hanya terdiri dari putusan-putusan pengadilan, dan bahwa putusan-putusan itu tergantung dari banyak faktor. Ia tidak menyangkal bahwa norma-norma yang berlaku memang mempengaruhi putusan hakim, tetapi tidak lebih sebagai hal satu unsur pertimbangan saja. Sama dengan Gray, Frank berpendapat unsur-unsur lain seperti prasangka politik, ekonomi, dan moral, bahkan simpati dan antipati pribadi semuanya ikut berperan dalam mengambil keputusan tersebut. Norma-norma hukum sebaiknya dilukiskan sebagai suatu generalisasi fiktif dari kelakuan para hakim. Oleh karena itu, dengan melihat norma-norma hukum itu dapat diramalkan tentang kelakuan seorang hakim di masa depan, walaupun ramalan ini hanya berlaku dalam batas waktu tertentu. Sekian.